Wal muslimat di mana saat ini Anda berada, dan jemaah Masjid Agung yang berbahagia serta pemirsa EGM TV. Alhamdulillah, di petang hari yang berbahagia ini kita semua dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Rabu 28 Ramadan 1444 Hijriah bersamaan dengan 18 April tahun 2023 Miladiah. Kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan sembari menantikan tibanya waktu maghrib tanda berbuka puasa di petang hari yang berbahagia ini. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat di mana saat ini Anda berada, dan pemirsa EGM TV, juga para jemaah Masjid Agung yang kami hormati. Sebagaimana biasanya, pada saat menantikan tibanya waktu maghrib, kami mengadakan siaran langsung dari Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Kami pun tentunya menyediakan berbagai rangkaian acara, yaitu renungan Ramadan, kemudian bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, dan diakhiri dengan muazin ataupun tandanya waktu maghrib, tanda berbuka puasa di petang hari yang berbahagia ini. Perlu kami informasikan, waktu maghrib tanda berbuka puasa untuk daerah kota Palembang dan sekitarnya pukul 18:04 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sembari kita menantikan tiba waktu maghrib di petang hari yang berbahagia ini, mari kita simak dan dengarkan bersama renungan Ramadan bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Aflatun Muhtar MA. Di petang hari yang berbahagia ini akan membawakan judul Taqwa, Muhasabah, dan menjadi mukmin hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan judul Takwa, Muhasabah, dan menjadi mukmin yang hakiki. Sebagai dasar adalah ayat Al-Quran surat Al-Hasr ayat 18 dan 19. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat 18-19 surat Al-Hasr ini mengandung dua perintah. Yang pertama, perintah kepada orang-orang mukmin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah untuk melakukan muhasabah, introspeksi, evaluasi diri terhadap apa-apa yang telah ia lakukan sebelum ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang mukmin kita diperintahkan Allah untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah puasa itu juga la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Muncul pertanyaan, apa tanda-tanda orang yang bertakwa itu? Menurut Imam Al-Ghazali, tanda orang yang bertakwa pertama takut, ngeri atau haibah. Takut kalau dia melanggar perintah Allah, takut kalau dia mungkar, takut kalau dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda orang yang bertakwa. Yang kedua, tanda orang yang bertakwa adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan konsisten istiqomah beribadah. Kalau kita sebagai mukmin, maka kita harus taat untuk melaksanakan hablum minallah, salat 5 waktu, hablum minan nas kita lakukan juga, zakat, infak, sedekah, dan juga hablum minallah, puasa. Inilah di antara tanda takwa. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali, tanda takwa adalah setiap saat, setiap waktu dia berusaha
kerja keras, membanting tulang, memeras keringat untuk membersihkan dirinya dari dosa-dosa, baik dosa yang berkaitan dengan hablun minallah maupun dosa yang berkaitan dengan hablun minannas. Hadirin, sekarang kita sudah menjelang mendekati akhir Ramadan. Coba kita lakukan muhasabah, introspeksi terhadap apa yang kita lakukan. Apakah sudah meningkat kualitas iman kita? Apakah sudah meningkat kualitas ibadah kita? Kualitas takwa kita? Hablun minallah kita? Hablun minannas kita? Apakah sudah meningkat? Mari kita evaluasi. Kalau kita merasa kualitas ibadah kita belum maksimal, kualitas hablum minannas sosial kita, kemasyarakatan kita, kepada tetangga, kepada keluarga, kepada ayah, kepada ibu dan sebagainya, termasuk pada guru-guru kita, belum terjalin dengan indah silaturahim komunikasi. Banyak melanggar perintah Allah, banyak perbuatan mungkar, iri, dengki, hasud, mudah kecewa, mudah kecil hati, berutuk basong pelembang, na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus melakukan muhasabah, dan kalau itu kita rasakan telah banyak melanggar perintah Allah, maka jangan lupa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 36. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahsyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu hum ya'lamun. Ayat ini memerintahkan kita agar bersegera minta ampun kepada Allah terhadap dosa, alpa, lupa, terpaksa yang kita lakukan. Baik yang ada kaitannya, baik yang ada hubungannya, ada relevansinya dengan hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dalam ibadah, dalam akidah, dalam syariah, maupun yang ada hubungannya dengan hablum minannas, masalah-masalah sosial, masalah kekeluargaan, masalah silaturahim dan sebagainya, maka kita bersegera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah minta ampun, maka kita akan mendapatkan surga, kata Allah. Nah, hadirin, satu hal yang menarik, kata-kata maghfirah di dalam Al-Quran selalu bergandengan dengan kata-kata jannah. Artinya, la yadkhulul mu'min ilal jannah qabla al-istighfar. Orang mukmin tidak pernah akan masuk surga sebelum mendapatkan ampunan, sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat ampunan, bertaubat kepada Allah, maka mendapatkan surga, jannah. Untuk siapa surga ini disediakan? Lil muttaqin. Nah, tujuan takwa tadi untuk mendapatkan surga. Nah, sekarang bertanya, apakah ciri-ciri muttaqin sudah kita raih atau belum? Di dalam ayat ini ciri orang-orang yang muttaqin, ciri-ciri orang yang takwa, pertama, menginfakkan harta bendanya. Baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan berduit, dalam keadaan kaya, banyak yang dikeluarkan. Kalau buntu, jika kita tidak berduit dikit, tetapi tidak pernah berhenti. Dalam keadaan sempit, dia tetap bersedekah, dia tetap berinfak, apalagi dalam keadaan lapang, kaya dan banyak harta. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, orang yang bertakwa, al-kadhimin al-ghaidha, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah, tidak mudah kecil hati, tidak mudah kecewa, sabar terhadap ujian, tantangan dan rintangan yang datang silih berganti di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini. Inilah cirinya, kita harus mampu menahan emosi dan amarah. Ciri yang ketiga, al-afina 'anil nas, bukan hanya menahan emosi, sabar, tetapi dia menjadi orang pemaaf. Inilah yang sulit kita lakukan. Tapi insya Allah, kalau niat tulus dan ikhlas, bertekad
taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, apalagi sekedar memaafkan sahabat kita, kawan kita yang bersalah kepada kita. Hadirin jamaah shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dia gemar untuk melakukan kebajikan dan kebaikan. Wallah yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang selalu berbuat baik. Maka di dalam bulan Ramadan ini mari kita perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik, menyantuni dengan tutur kata yang indah, dengan sapa yang baik kepada orang tua, kepada ayah, kepada bunda, kepada tanah tetangga, sanak famili dan keluarga kita, jalin hubungan yang baik. Dan perlu digarisbawahi bahwa seorang yang bertakwa, yang sudah bertaubat dan minta ampun, dia akan berjanji di dalam dirinya untuk tidak pernah melakukan lagi, mengulangi lagi perbuatan-perbuatan alpa, salah, ingkar, berbuat tidak baik, benci kepada orang, iri dan dengki, ditinggalkan. Inilah yang dikatakan taubatan nasuha. Bukan pecah kita makan cabai, ya, panas berhenti, pedas berhenti, udah itu ngulang lagi. Nah, ini orang yang minta ampun, orang yang bertaubat. Setelah dia bertaubat, tidak pernah mengulangi perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang alpa, yang salah, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, serta bertentangan dengan perintah-perintah Nabi besar Muhammad SAW. Inilah ciri-ciri, tanda-tanda orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama bulan Ramadan kita secara bertahap memiliki sifat ciri-ciri orang yang takwa kita sebutkan tadi. Hadirin jamaah shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melakukan apa tanda-tanda takwa, apa ciri-ciri orang yang bertakwa, dengan melakukan muhasabah, dengan melakukan evaluasi, dalam melakukan introspeksi, mawas diri dan bertekad untuk memperbaiki diri kita menjadi jauh lebih baik, lebih sempurna, lebih takwa, lebih iman, maka insya Allah kita akan masuk dalam kategori orang-orang mukmin yang hakiki. Siapakah orang-orang mukmin yang hakiki itu? Disebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 2 dan 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang hakiki itu, apabila disebut asma Allah, hatinya bergetar, bergeming. Ia takut kalau perintah-perintah Allah banyak yang dilanggar, perintah-perintah Allah banyak tidak diikuti, dan banyak melanggar perintah Allah, banyak berbuat maksiat, banyak berbuat mungkar, maka hatinya bergetar, melakukan introspeksi, bertanya kepada dirinya, apakah aku sudah bertakwanya? Apakah aku sudah berinfak? Apakah aku sudah takut kepada Allah? Apakah aku sudah menolong? Apakah aku hormat kepada orang tua, birrul walidain? Ini akan bertanya. Ketika dia mendengar, ketika dia disebut asma Allah, Al-Jabbar, Al-Qahar, Al-Mutakabbir dan sebagainya. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar, takut kalau belum melakukan perintah-perintah Allah. Ciri yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, imannya bertambah. Ini baru mendengar baik. Apalagi kalau kita membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, memahami makna, isi kandungan yang tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, masuk dalam hati, maka kualitas iman kita akan semakin kokoh, semakin akan bertambah. Dan itu akan teraplikasi, terrealisasi, terlaksana di dalam sikap mental, tutur kata, dan amal perbuatan kita di dalam meniti, menata, dan menjalani hidup dan kehidupan ini. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga, mudah-mudahan
apa yang kita kerjakan akan diijabah, akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang keempat, wa yuqimunas shalah. Harus ditunjukkan dengan bukti, ada hablum minallah, as-shalawat alal aqal khamsa marratin fi kulli yaumin wa laila, paling tidak 5 kali dalam sehari semalam. Apalagi dalam bulan Ramadan, salatul tarawih, salatul witir, salatul tahajud, dan segala macam salat-salat yang lainnya. Ini kita memperbanyak qiyamul lail. Ini dalam rangka menunjukkan bahwa kita taat, patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang termasuk dalam kategori hablun minallah tadi. Itu yang keempat. Yang kelima, jangan lupa, wa mimma razaqnahum yunfikun. Terhadap rizki anugerah yang kita peroleh dari Allah, jangan lupa untuk kita infakkan. Zakat fitrah ini harus kita lakukan. Jangan sampai nanti zakat fitrahnya ba'da sholatil id tidak diterima, ya. Man addaha qabla sholat fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dia hanya sedekah saja kalau sesudah. Jadi qoblal id itu paling lambat, qoblal id, qobla salat itu harus dilakukan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kunci terakhir, itulah ciri-ciri orang mukmin yang hakiki. Yang saya sebut 5 tadi, apa balasannya? Lahum darajatun inda rabbihim, dia akan mendapatkan derajat kedudukan yang tinggi, wa maghfiratun wa rizqun karim, mendapat ampunan dan mendapat rezeki yang halal, rezeki yang thayyib, rezeki yang mulia. Inilah hadirin ceramah ringkas, mudah-mudahan ada makna dan manfaatnya. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada, dan para shaimin yang berbahagia serta pemirsa EGM TV yang dirahmati Allah. Baru saja usai kita semua mendengarkan renungan Ramadan bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Aflatun Muhtar MA. Mudah-mudahan dari segala apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk kita semua dan makin meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja saat ini Anda berada, perlu kami informasikan waktu maghrib tanda berbuka puasa di petang hari yang berbahagia ini pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Sedangkan jarum jam di Masjid Agung saat ini menunjukkan pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita menantikan tibanya waktu maghrib, mari kita simak serta dengarkan bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan bersama qori kita Ahmad Nawawi, Sarjana Pendidikan Islam. Kemudian bila telah tiba waktunya pukul 18:04 waktu Indonesia Barat, akan terdengar kumandang beduk dan azan maghrib tanda berbuka puasa untuk petang hari ini bersama muazzin Muhammad Rifki. Baik kaum muslimin, segera saja kita simak dan dengarkan bersama bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bersama qori kita Ahmad Nawawi, Sarjana Pendidikan Islam, akan segera membacakan surah Al-Qamar dimulai dari ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان
والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله